Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, dipanjangkan umur, diampuni dosa, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, kepada kita semua selaku umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, malam adalah waktu yang sangat tepat untuk bermunajat kepada Allah. Juga menjadi salah satu ibadah yang amat disukai Allah. Seorang hamba yang memutuskan untuk bangun dari tidurnya dan mendirikan sholat tahajud, maka ia membuktikan wujud kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hambanya yang rajin mengerjakan sholat di sepertiga malam. Sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang paling dianjurkan untuk dilaksanakan. Hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Sholat tahajud disebut juga dengan sholat malam atau qiyamul lail, karena waktu pelaksanaannya adalah malam hari, seperti diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-79. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Agar dapat melaksanakan sholat tahajud, seseorang harus menunaikan terlebih dahulu sholat isya. Dengan begitu, sholat tahajud dapat didirikan baik di permulaan, pertengahan maupun penghujung malam. Akan tetapi, penghujung malam merupakan waktu paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud. Seperti dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu yang paling dekat antara Rob dengan hambanya adalah pada separuh malam terakhir. Karenanya, jika kamu dapat menjadi salah satu orang yang mengingat Allah, maka lakukanlah. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai dari Amr bin Abbasah. Merupakan hal yang tidak mudah, tidak melanjutkan tidur dan terjaga di sepertiga malam. Hanya orang-orang yang bertakwa dan cinta kepada Allah yang dapat mendirikan sholat tahajud dengan istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun keutamaan sholat tahajud banyak dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Dan diantaranya adalah yang pertama, Allah akan memelihara hambanya yang mendirikan sholat tahajud dari segala bencana dan mara bahaya. Seorang hamba mungkin tidak tahu bahwa yang menyelamatkan dirinya dari bencana yang akan menimpanya adalah sholat tahajud yang ia dirikan. Sholat tahajud adalah pelindung bagi diri dari musibah. Yang kedua, adanya tanda bahwa seorang hamba taat pada Allah. Hal ini tidak digambarkan dengan adanya sebuah tanda yang benar-benar tanda ketaatan. Namun, tanda tersebut merupakan sebuah kelebihan berupa derajat tinggi di sisi Allah. Hal ini yang menjadi bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah akan mencintai hamba-hamba soleh dan membuat semua manusia turut mencintai mereka.
Kebanyakan orang yang berbondong-bondong berusaha untuk dikenal banyak orang, namun keistimewaan tersebut akan dengan mudah didapat oleh orang-orang bertakwa yang mendirikan sholat tahajud dan senantiasa mengingatnya. Yang keempat, setiap perkataan yang diucapkannya mengandung hikmah dan bersifat positif. Mulut yang selalu berzikir di sepanjang malam hanya akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Dan yang terakhir, orang yang senantiasa mendirikan sholat tahajud akan diberikan kemudahan dalam urusan agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya akan menghindari mereka dari segala perilaku yang buruk. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.